Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hari ini kita mendapatkan tawaran proyek dari seorang pemimpin, andai kata kita ditawari proyek oleh seorang pejabat, taruhlah Pak Camat, Bupati, Gubernur atau Presiden. Apabila mereka menawari proyek kepada kita, tentu kita akan menjadi orang gembira, bahagia. Kenapa hadirin? Karena menurut kita yang menawari ini adalah orang yang penting, pemimpin. Maka hadirin, hari ini khatib ingin sampaikan sebuah tawaran pekerjaan yang Allah tawarkan kepada kita, yang apabila kita mengerjakan pekerjaan ini, Allah menjamin bukan hanya keuntungan di dunia, tapi lebih dari itu, kita akan Allah bebaskan dari pedihnya api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah dan terbebas dari nerakanya Allah adalah impian dari setiap orang-orang yang beriman. Maka hari ini sekali lagi khatib akan sampaikan sebuah tawaran yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya api neraka. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin, perlu kita garis bawahi, ketika Allah panggil hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, artinya Allah sebutkan nama kita di sana secara tersirat. Allah memang tidak sebutkan nama kita secara tersurat, tapi Allah sebutkan, Allah panggil nama kita secara tersirat, wahai orang-orang yang beriman. Dahulu kala hadirin, pernah terjadi musim kemarau yang sangat panas di Timur Tengah, khususnya di kota Mekah. Biasanya orang-orang saat itu beraktivitas di malam hari, karena pagi ini gerus sanggup beraktivitas di siang hari, saking panasnya. Tiba-tiba hadirin, di bawah terik panasnya matahari, di atas padang pasir yang begitu membakar, terlihatlah baginda Rasulullah SAW sedang keluar menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar melihat hal ini. Dalam hati Abu Bakar tentu ada hal penting yang akan disampaikan oleh baginda Nabi. Maka Abu Bakar menyambut kedatangan baginda Nabi. Ketika baginda Nabi datang di rumah Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada keperluan apa sehingga engkau harus keluar di bawah matahari yang begitu panas ya Rasulullah? Ada berita apa ya Rasul? Nggih kene baginda Nabi, wahai Abu Bakar, hari ini Allah sampaikan pesan kepadaku bahwa aku Allah perintahkan hijrah bersamamu wahai Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah namaku disebutkan dalam perintah itu? Benar wahai Abu Bakar, kata baginda Nabi. Ketika Abu Bakar tahu namanya disebutkan, maka Abu Bakar bergembira, berbahagia, senang hatinya, sehingga panas yang panas tidak lagi panas bagi Abu Bakar. Dia berangkat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Abu Bakar yang namanya tahu disebutkan oleh Allah bergembira. Maka hari ini Allah juga sebutkan nama kita secara tersirat, wahai orang-orang yang beriman. Hal adulukum, kata Allah, meraku keturuhanku kamu, sebuah perniagaan yang mana perniagaan ini akan membebaskan kalian dari panasnya, dari pedihnya, dari menyiksanya api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Allah katakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah. Hari ini hadirin, mayoritas umat Islam, mereka beriman ketika mereka berada dalam masjid. Tapi ketika kita keluar dari masjid, kita tidak lagi beriman kepada Allah. Kita tidak lagi mentuhankan Allah. Justru kita mentuhankan harta kita, mentuhankan pekerjaan kita, mentuhankan segala-galanya, lalu meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini Allah tawarkan kembali kepada kita,
tu'minuna billahi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah katakan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta yang engkau punya, wa anfusikum, dan jiwa yang engkau punya. Jihad yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bukan berarti kita harus berperang, hadirin. Bukan berarti kita harus angkat senjata. Tapi jihad di sini artinya kita bersungguh-sungguh memperjuangkan, menyampaikan agama yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalikum, dengan harta yang kita punya, wa anfusikum, dan jiwa yang kita punya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika baginda Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Ketika mereka duduk, baginda Nabi katakan, wahai sahabatku, besok kita akan berperang, besok kita akan berjuang. Siapa-siapa di antara kalian yang menginfakkan hartanya, maka aku akan doakan dia bersamaku di dalam surga. Oh ya, kene Nabi. Maka datanglah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, pulang ke rumah dan membawa seluruh harta yang ia punya, ia persembahkan kepada Rasulullah. Datang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, menginfakkan setengah daripada keseluruhan hartanya. Datang sahabat Utsman, datang sahabat Ali, semua sahabat membantu kepentingan perang. Di sana hadirin, duduklah seorang sahabat dari suku Badui. Suku Badui ini kita artikan adalah sahabat dari pedalaman, dari pelosok enggak. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Siapa yang menginfakkan hartanya, aku doakan dia bersamaku di dalam surga. Maka sahabat dari suku Badui ini ulak rumah, berlari dia pulang ke rumah. Sesampai di rumah hadirin, dia lihat kanan dan kiri dari sisi rumahnya, hanah pegraraune, tak sedikit pun dia memiliki kekayaan, tak sedikit pun dia memiliki harta yang bisa diimpakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin, sahabat ini berlari dari sahabat satu, dari tetangga satu ke tetangga yang lain. Musangkawe ku tetangga ini, musangkawe ku tetangga sebelaha, meminta sebuah pekerjaan. Tiruwe buat, tapi tak ada satu tetangga pun yang memberikan pekerjaan kepada sahabat ini. Geremra gimana sah buat? Kenapa hadirin? Karena sahabat ini di samping dia miskin, dia orang cacat. Kedua lengannya tidak ada, pumui gerarah. Bagaimana orang berpikir memberikan pekerjaan kepada dia sementara dia tidak punya tangan? Tapi hadirin, karena kesungguhannya meminta dan terus meminta untuk diberikan pekerjaan agar mendapatkan upah, ke bahasa kita ini menongkosen. Ada seorang tetangga yang memberikan pekerjaan. Kalau kita pikir hadirin, ini bukan pekerjaan tapi penghinaan. Bagaimana tidak? Pekerjaan yang diberikan kepada sahabat Badui ini menimba air dari telaga, ari sumur menimba air. Kita bisa bayangkan hadirin, dulu tidak ada seniu, dulu tidak ada katrol, tapi menimba air dari sumur, dari telaga, harus menggunakan dengan cara manual. Karena kecintaan kepada agama, karena kecintaan kepada baginda Nabi, ia sungguhi, ia sanggupi pekerjaan ini. Bohmi akan aku kerjakan itu. Dia ambil timba yang sudah terikat di ujungnya sebuah tali. Dia jatuhkan timba ini ke dalam sumur hadirin. Ikat nih pakai iped nih, dia gigit pakai mulutnya. Itu gue orang lengan yang tersisa hadirin.
Aratikik ni lengani tersisa, dia tarik terus menerus dengan lengannya. Ketne talia tegue orang melengani, ketne talia tegue orang melengani, terus menerus seperti itu. Sehingga sahabat ini hadirin, ipad ni mempolok, mulutnya berdarah, lengan yang tersisa pun ikut mekelcing hadirin. Sehingga karena begitu banyak darah yang keluar dari mulutnya, sahabat ini pingsan, metuh pingsan. Ketika bangun dari pingsannya, dia menemui pemilik sumur dan berkata, "Wahai Tuan, gak sanggup lagi aku melanjutkan pekerjaan ini. Ngenini aku sanggup." "Baiklah," kata pemilik sumur, "tidak masalah. Diberikanlah upah hadirin, ongkos menimba air dari telaga tadi dia berikan 5 butir biji kurma, 5 anak kurma hadirin." Enggak protes dia. Dia ambil 5 butir biji kurma itu hadirin. Dia bawa dengan air mata bahagia, berlari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan baginda Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, ini unau retangku ya Rasulullah. Aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Aku infakkan untuk agama. Ini unau ngarah." Diambil oleh baginda Nabi. Baginda Nabi tahu sahabat ini orang miskin. Maka baginda Nabi bertanya, "Ya sahabatku, wahai sahabatku, dari mana engkau bawa 5 butir biji kurma ini?" "Hana," kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, engkau lihat mulutku berdarah ya Rasulullah. Erah koipenku mempolok ya Rasulullah. Lengan yang tersisa pun ikut mukelcing ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, ipen simpolok ini tidak sakit. Mulut yang berdarah ini tidak sakit ya Rasulullah. Pumu si mukelcing niger sakit ya Rasulullah. Yang penting aku bisa membantu perjuangan agama ya Rasulullah. Dan kalau engkau mau ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku bisa bersamamu di dalam surga." Mendengar ucapan dari sahabat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut menangis, meneteskan air mata, dan baginda Nabi ambil hartanya dan diletakkan di atas tumpukan infak para sahabat. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya berharga. Sahabat Umar memberikan setengah daripada hartanya berharga. Tapi ada yang lebih berharga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni infak yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Diletakkan di paling atas di antara tumpukan infak para sahabat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berfikir hari ini. Allah titipkan mata kepada kita. Allah titipkan mulut kepada kita. Allah titipkan telinga, kaki, tangan. Allah titipkan kepada kita. Bahkan Allah titipkan harta yang lebih ku kita bebewente. Maka mari kita berfikir hadirin, apa yang sudah kita peruntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kaki yang kita miliki, jangan-jangan tangan yang kita miliki, mata yang kita miliki, mulut yang kita miliki, jangan-jangan ini sebagai alasan untuk Allah akan siksa kita di nerakanya abadi selama-lama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan hari ini. Bila ini bermanfaat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada kesalahan dan kekhilafan, kepada Allah khatib mohon ampun, dan kepada segenap hadirin mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.